ongkos perangko itu kita menerima uang setelah surat jalan kembali. Jadi untuk surat jalan itu kan biasanya ada warna putih, pink, sama kuning. Itu nanti biasanya ada salah satu yang balik ke pabrik atau kita kirimkan ke ekspedisi, baru nanti kita itu bisa mendapatkan ongkosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku ingin membahas tentang macam-macam ongkosan truk, karena untuk mungkin untuk teman-teman yang baru memasuki dunia ekspedisian, apalagi baru mau belajar, mungkin belum mengerti. Jadi untuk ongkosan truk itu ada macam-macam. Yang saya tahu itu ongkos truk di awal, ongkos truk setelah sampai tujuan. Ini yang umum itu kita mendapatkan ongkos itu setelah sampai tujuan, setelah bongkar barang baru mendapatkan ongkos. Terus yang terakhir ya ini ongkos perangko. Jadi ongkos perangko itu kita menerima ongkos tidak sebelum atau sesudah bongkar langsung terima, itu enggak, tapi nanti setelah surat jalannya kembali. Jadi kita bahas yang umum dulu ya. Untuk truk ekspedisi itu rata-rata ongkosnya itu kita ambil di tujuan. Jadi setelah kita mengantarkan barang itu sampai di tujuan, kita baru mendapatkan ongkos. Jadi sebelum berangkat kita itu harus mempunyai uang saku terlebih dahulu untuk kita gunakan berangkat. Misal mau ke Jakarta, itu kita harus ada uang saku dulu untuk beli solar, buat makan, buat bekal lah sampai di Jakarta. Nanti sampai di Jakarta kita baru bisa menerima ongkos. Terus ongkos yang dari Jakarta itu nanti kita terima, terus kita cari-cari muatan kita gunakan untuk balik lagi. Cuman di sini nanti kan itu masih ada sisa, terus ditambahkan sama ongkos yang dari Jakarta. Misal sampai Solo lagi kita terima lah, nanti itu kan tinggal dipotong untuk armada, terus sisanya dibagi sama driver satunya. Tapi kalau ngangkel ya nggak perlu dibagi, itu kan sudah jatah uang sendiri. Terus untuk ongkos sebelum berangkat ya, ini jarang banget. Untuk ongkos sebelum kita berangkat itu kita sudah mendapatkan ongkos, itu jarang banget. Itu biasanya orang yang sudah kenal akrab dengan kita itu biasanya bisa lah ongkosnya diminta di awal, karena memang biasanya untuk sopir kan tidak selalu pegang uang, jadi diminta di awal digunakan untuk uang saku. Itu kalau nggak akrab banget nggak bisa. Seperti aku di Bali, untuk kiriman ke Jakarta itu kan memang rutenya lumayan jauh. Itu terkadang aku sendiri juga mengalami itu uang sakunya itu kurang. Jadi uang saku dari Bali itu yang mau dibawa ke Jakarta itu uangnya tidak mencukupi. Jadi akhirnya kita ngebon sama pemilik muatan. Cuman itu ya jarang juga ya kita itu minta ongkos berapa persen lah, mungkin 1 juta. Aku dulu pernah minta 1 juta terlebih dahulu, aku gunakan untuk tambah sangu. Jadi nanti aku nerima ongkos di Jakarta itu udah kepotong sama yang aku minta tadi di awal sebelum berangkat. Jadi seperti itu. Untuk ongkos di awal itu jarang banget lah, jarang kita ketemui, karena memang untuk umumnya itu kita menerima ongkos itu setelah barang sampai. Itu pun kalau tidak ada kendala ya, karena untuk ongkos itu ya terutama untuk muatan buah, untuk muat buah-buahan itu pokoknya buah, cabai itu terkadang ada klaim-klaiman. Klaim itu katanya ya untuk cabai itu kalau telat diklaim, tapi kalau untuk buah itu telat juga diklaim. Tapi untuk buah itu klaim-klaimannya jarang banget. Kalau nggak sampai telatnya sampai seharian penuh itu jarang banget diklaim ya. Karena untuk aku juga pernah ada teman itu waktu itu ada trouble, armadanya itu ada trouble, cuman dia tidak menginformasikan kepada ekspedisi ataupun pengirim. Jadi tidak ada berita sama sekali, malah HP-nya itu dimatikan. Itu kan repot, tidak ada konfirmasi. Akhirnya sampai di pasar bongkar itu diklaim itu
500.000 atau 1 juta itu memang ya dibilang kesalahan sopir ya salah, dibilang enggak ya salah karena tidak menghubungi ini loh pengirim. Jadi kita itu waktu ada trouble di jalan itu sebaiknya kita menghubungi sama pengirim atau ekspedisi, karena aku sendiri juga pernah mengalami hal itu. Aku trouble, akhirnya aku ngebel ekspedisi, ini armadanya seperti ini. Akhirnya ya udah dicarikan armada lain. Kita kalau bisa mencari armada di lokasi itu kita cari, tapi untuk ekspedisi biasanya dia itu relasinya banyak. Jadi saat itu aku ada trouble di Gempol, telepon ekspedisi, akhirnya ekspedisinya juga yang mencarikan armada. Jadi itu malah enak, nanti kita tinggal hitung-hitungan sama ini ya, sama truk yang mau ngepok muatan kita. Jadi kita tinggal hitung-hitungan. Terus untuk masalah ongkos perangko, nah ini nih, untuk ongkos perangko itu kita menerima uang setelah surat jalan kembali. Jadi untuk surat jalan itu kan biasanya ada warna putih, pink, sama kuning. Itu nanti biasanya ada salah satu yang balik ke pabrik atau kita kirimkan ke ekspedisi, baru nih nanti kita itu bisa mendapatkan ongkosnya. Karena ya memang prosedurnya seperti itulah. Kapan-kapan nanti kalau ketemu ekspedisian yang ada seperti itu ya, ada seperti itu, nanti coba saya tanyakan seperti apa sih kok bisa seperti itu. Karena memang untuk sedikit pengetahuanku itu kan pabrik itu mengeluarkan ongkos armada itu tidak setiap hari tapi bulanan. Terus ada ekspedisi, dia yang nalangin semua ongkos dulu di pabrik, terus ini ekspedisinya ngasihkan ke sopir. Jadi sopir itu memang benar-benar harus dia mengembalikan surat jalan itu tadi, karena surat jalan itu tadi kan digunakan sebagai bukti oleh ekspedisi untuk minta ongkos ke pabrik, yaitu tadi 1 bulan sekali itu tadi loh. Jadi ekspedisi itu memang untuk yang model perangko itu ekspedisi modalnya lumayan banyak, karena dia harus nalangin armada dulu selama 1 bulan. Jadi dia benar-benar membutuhkan banget itu untuk surat jalannya. Karena aku juga ada teman, dia itu terkadang dia mengeluh ya, surat jalan kok bisa sampai hilang, padahal itu dia gunakan untuk minta tagihan ke pabrik. Jadi untuk teman-teman sopir semua, itu kalau kita menerima muatan dengan ongkos perangko itu jaga baik-baik surat jalannya. Jadi biasanya kalau surat jalannya itu minta dikirimin, minta diposin, itu nanti kan ada surat ada nomor resinya. Itu nomor resinya biasanya dipoto terus dikirimkan ke orangnya, nanti kita dapat transferan. Karena udah untuk ekspedisinya itu kan udah dapat nomor itu tadi loh, nomor registrasi pengiriman itu loh. Jadi kan bisa melacak kalau memang benar-benar sudah dikirim, baru ongkosnya dikirimkan. Jadi untuk perangko itu masalahnya di situ. Kita untuk sebagai sopir kita harus punya uang saku double. Jadi misal aku kirim ke Jakarta ya, dengan membawa ongkosan perangko dari Solo ke Jakarta, bawa uang saku, itu kan kita habis bongkar tidak bisa langsung menerima ongkosnya. Terus mau cari-cari pos susah, akhirnya kan kita mau nggak mau harus ada uang serep lagi. Kita cari muatan, ada uang serep lagi, kita gunakan untuk balik lagi ke rumah. Baru nanti sampai rumah kita langsung kasihkan ke orangnya, atau mau kita kirimin ke pos, itu kan kita baru mendapatkan ongkosnya. Untuk muatan yang pertama tadi, untuk yang ongkos perangko. Kalau untuk yang dari Jakarta ke rumah itu yang pasti udah terima ongkos di tujuan, itu biasa. Jadi seperti itu ya, untuk ongkos itu macam-macam. Terus teman-teman semua yang bawa ongkos perangko itu memang resinya itu dibutuhkan banget. Itu surat balik, surat jalannya itu balik lagi itu memang diperlukan sama ekspedisinya. Terus kalau teman-teman semua
itu bahwa ongkos perangkoan tidak cocok karena tidak ada ini uang serep, itu ya udahlah, nggak usah dibawa, nggak apa-apa. Tapi untuk aku ya yang mana ada muatan, yang penting kita itu percaya sama orang yang memberikan kita muatan. Untuk ongkos perangko itu sebenarnya gampang kok, memang sistemnya harus seperti itu. Setelah surat jalan kembali baru kita mendapatkan ongkos. Ya masalahnya cuman itu tadi, kita harus mempunyai uang saku double. Jadi ya semoga bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman semua ya. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai masukan, komentar yang lebih baik, mungkin ada ongkosan yang lain ya, itu monggo menulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain itu yang belum paham bisa tahu, bisa mengerti. Jadi nanti kalau membawa muatan ya seperti ongkos perangko lah. Ongkos perangko itu biasanya di awal udah dikasih tahu terlebih dahulu sistemnya seperti ini. Kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ya memang sistemnya seperti itulah. Kapan-kapan kalau aku ketemu sama teman yang seperti itu, dia yang mencakup muatan, sistemnya sistem perangko, nanti aku tanya-tanya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bila ada salah-salah kata di penjelasan saya minta maaf. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk bantu dan mendukung perkembangan channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.